peserta pemilu kita tetap harus melayani secara adil semuanya. Jumpa kembali bersama kami di channel Bromo Podcast, Ngobrol Demokrasi Podcast KPU Kabupaten Probolinggo. Teman pemilih, pagi ini kita kedatangan tamu yang spesial, tamu yang istimewa. Beliau adalah komisioner KPU Kabupaten Probolinggo 2 periode, yaitu mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2019. Beliau adalah komisioner KPU Kabupaten Probolinggo Divisi Teknis Penyelenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Iswa Yulianto MM, apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kabarnya baik-baik saja selama ini. Selamat jumpa kembali teman pemilih di Bromo Podcast KPU Kabupaten Probolinggo. Baik teman pemilih, langsung saja ya, kita berkenalan dengan narasumber. Lama Pak, saya tidak bertemu dengan Pak Iswa ini. Mungkin teman pemilih juga seperti itu. Jadi kita berkenalan dulu dengan Bapak Iswa ini. Monggo Pak, saya persilahkan Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada teman pemilih. Teman-teman pemilih, perlu kenalan juga ya hari ini ya? Iya dong Pak. Nama saya Muhammad Iswa Yulianto MM. Jadi saya kebetulan diamanahi kemarin 2 periode di KPU Kabupaten Probolinggo. Kebetulan divisinya tetap sama, divisi teknis, divisi yang core-nya di KPU. Jadi inti dari KPU itu di teknis penyelenggara pemilu. Kegiatan sekarang saya di dunia pendidikan dan juga wira swasta. Terima kasih Mbak. Baik Pak, terima kasih perkenalan singkatnya. Pak, untuk menambah ini Pak kepada teman pemilih, kan sudah lama tidak ketemu. Jadi kita lanjut aja Pak ya kepada pertanyaan hari ini nih. Pertanyaan pertama Pak, bisa diceritakan kepada kami Pak pengalaman Bapak sebagai penyelenggara pemilu sehingga menjadi komisioner KPU Kabupaten Probolinggo selama 2 periode Pak? Selama 2 periode itu saya menjadi komisioner KPU Kabupaten Probolinggo itu alhamdulillah banyak pengalaman-pengalaman yang dapat saya serap, ilmu-ilmu yang banyak saya dapatkan dari hal-hal yang belum pernah berkecimpung dalam dunia kepemiluan. Meskipun saya awalnya memang berangkat dari PPK, dari Panitia Pemilihan Kecamatan, kemudian melangkah ke KPU, selanjutnya 2 periode, dan diamanahi oleh teman-teman komisioner yang lain di Divisi Teknis Penyelenggara. Banyak pengalaman-pengalaman, hal-hal yang menarik, sifatnya kekeluargaan dengan teman-teman sekretariat, dengan teman-teman komisioner yang lain, terus kebijakan-kebijakan yang perlu kita ambil yang mungkin di luar formalitas di KPU, tetapi substansinya tetap kita jaga semuanya, profesionalitas kita jaga, sehingga insya Allah mudah-mudahan apa yang sudah saya lakukan itu kemarin bermanfaat bagi KPU Kabupaten Probolinggo khususnya dan pada umumnya masyarakat di Kabupaten Probolinggo pada saat penyelenggaraan pemilu dan pemilu kada. Ya, amin, insya Allah Pak. Pertanyaan kedua, penasaran ini Pak saya. Kenapa selama 2 periode Bapak tetap menjadi divisi teknis penyelenggara? Kenapa Pak memilih divisi itu? Sebenarnya saya tidak memilih itu. Jadi semuanya amanah dari teman-teman. Jadi pada waktu awal periode, ya mungkin pada waktu itu divisi teknis dianggap sudah berjalan lancar, mungkin karena saya pada waktu yang periode pertama mungkin karena masih awal-awal, jadi meskipun berangkat dari PPK, tapi dalam sebagai komisioner kan masih baru. Jadi mungkin dengan teman-teman yang senior, yang lama, mungkin dianggap dikasih tugas yang mungkin sudah berjalan dengan baik atau lancar. Jadi saya diamanahi di bidang teknis penyelenggara. Kalau saya sendiri sih semua hal yang terkait dengan kepemiluan itu saya kira hal-hal yang bisa dipelajari, dan kita sudah dapat berkoordinasi dengan semua pihak. Jadi kita dapat belajar dengan komisioner yang lama, dengan teman-teman sekretariat, atau teman-teman PPK, PPS yang
lebih berpengalaman dari kita. Terus yang periode kedua juga begitu. Saya tidak pernah memilih saya divisi itu. Jadi oleh ketua, sebelum jadi ketua, saya diminta untuk jadi di divisi teknis. Pertimbangannya apa saya nggak tahu. Jadi yang menilai mungkin teman-teman komisioner sendiri. Jadi saya dikasih amanah ya bismillah saja. Ya kebetulan divisi yang diminta oleh teman-teman komisioner baik periode yang lama atau periode yang baru itu semuanya sama divisi teknis. Meskipun pada periode pertama itu saya tidak divisi teknis saja, jadi gaduh-gaduh. Ada data juga saya pegang, data pemilih, sebagian logistik juga. Jadi pada waktu periode pertama itu memang struktur divisi di KPU provinsi, kabupaten kurang linear. Jadi nggak begitu tegas seperti periode yang kedua. Kalau periode kedua, baik divisinya, sub-divisinya itu semuanya sudah harus sesuai dengan yang di atas. Jadi kalau sudah di divisi teknis, ya harus teknis semuanya. Divisi data pemilih tetap data pemilih. Mungkin itu. Menarik ya Pak pengalamannya. Terus pertanyaan selanjutnya Pak, adakah pengalaman Bapak selama menjadi komandan teknis di KPU ini mulai tahun 2008 sampai dengan 2019 yang paling menarik? Saya kira saya pribadi ya pernah bekerja bersama Bapak, semua pengalaman itu menarik. Tapi yang paling menarik menurut Bapak itu apa? Gitu. Ya memang banyak hal-hal yang menarik ya, karena pada periode pertama saya juga di divisi data, mungkin berkaitan dengan data pemilih juga pada periode pertama, karena pada waktu itu NIK masih belum sebagus yang sekarang. Ya ada hal-hal yang perlu kebijakan dari kita sendiri agar perjalanan pelaksanaan pemilu dan pemilu kada dapat berjalan lancar, meskipun substansinya kita tidak boleh melanggar sesuai dengan asas penyelenggara itu. Kita tetap kepada pemilih, kepada peserta pemilu kita tetap harus melayani secara adil semuanya. Jadi semuanya harus kita layani dengan baik. Terkait teknis itu banyak sebenarnya, jadi dari pencalonan, apalagi pada waktu penghitungan ya, situng tahun 2019 yang ya istilahnya banyak memakan korban teman-teman di KPPS itu. Karena pada waktu itu semua hal rangkapnya, formulirnya banyak, rangkapnya juga banyak, 5 rangkap mungkin, apalagi terkait dengan DPRD kabupaten, DPRD provinsi dan DPR RI itu, jadi formnya juga banyak, rangkapnya juga banyak. Nah itu mungkin salah satu koreksi kepada yang di atas mungkin nanti. Jadi kasihan teman-teman KPPS bekerjanya itu. Jadi ada hal-hal yang tidak diatur dalam teknisnya itu. Tapi kita harus cepat ngambil kebijakan. Kalau tidak ngambil kebijakan, penyelenggara bisa tersendat. Tetapi kebijakan itu tidak boleh melanggar aturan, tidak boleh melanggar substansi yang ada. Jadi kalau yang menariknya itu banyak sebenarnya bisa diceritakan, tapi karena ini kebijakan lokal, jadi mungkin nggak bisa saya secara vulgar untuk menyampaikan. Yang kedua terkait dengan pencalonan, terutama waktu pencalonan perseorangan. Nah itu hal-hal yang menarik juga, karena data yang kita harus cek dan recheck itu sangat banyak, maka kita perlu bantuan dari PPK, PPS sekitar yang dekat-dekat dengan Kerasa. Kita minta bantuannya untuk mengecek semua data-data itu. Ya banyak. Jadi istilahnya yang dikeluarkan yang bisa saya sampaikan itu banyak sekali sebenarnya, tapi ya karena keterbatasan waktu juga karena ada hal-hal yang berbau kebijakan lokal, mungkin tidak istilah kita sampaikan di sini. Yang jelas intinya tugas ini menarik Pak ya. Meskipun banyak mengeluarkan energi, tenaga, pikiran dan sebagainya. Penuh tantangan. Iya benar. Penuh tantangan. Tapi alhamdulillah Pak ya, sukses Pak ya, berjalan dengan aman dan damai. Alhamdulillah. Baik teman pemilih, pertanyaan selanjutnya nih. Saya yakin teman pemilih ini pertanyaan yang paling ditunggu nih dari Bapak Ishak nih. Pertanyaan selanjutnya Pak, apa tips dari Bapak sehingga bisa menjadi komisioner hingga 2 kali? Jadi
bisa 2 kali gitu loh Pak. Apa ya tipsnya ya? Sebenarnya ada tip-tip khusus sih. Jadi karena pada waktu pemilihan komisioner jelas sudah ada ada juknisnya, ada hal-hal ujian-ujiannya yang harus kita lalui. Ya intinya kita harus belajar. Jangan merasa sudah bisa, sudah berpengalaman, mesti diterima lagi atau bisa menjadi komisioner lagi, belum tentu. Karena yang diuji mesti hal-hal yang bersifat teknis. Jadi kita harus belajar lagi. Terutama hal-hal yang ujian-ujian yang tertulis itu. Jadi apa yang diujikan karena kisi-kisi secara umumnya mungkin sudah kita tahu semua secara umum. Jadi banyak membaca buku-buku pengetahuan, wawasan tentang kepemiluan, kebangsaan, terutama juga tentang psikologi, psikotes itu. Jadi kita harus belajar terus. Yeah. Jadi tips khusus saya kira nggak ada sih, begitu aja. Belajar itu terus aja. Nah itu teman pemilih, jadi kuncinya mau belajar dan semangat untuk belajar Pak ya. Jadi jangan pernah merasa puas, oh saya sudah bisa, ternyata kita masih tetap perlu belajar. Ini dari masternya ini sudah teman-teman. Sarannya. Jadi memang kita harus selalu belajar Pak ya. Jadi pertanyaan selanjutnya Pak, apa saran dari Bapak agar pemilu kedepannya bisa berjalan dengan aman dan damai seperti pemilu-pemilu yang sebelumnya? Kalau aman dan damai, kita juga harus koordinasi dengan beberapa pihak di luar KPU ya, karena berkaitan dengan keadaan lingkungan, keamanan dan kedamaian, terutama pihak keamanan dari pihak Polri dan TNI serta pemerintah Kabupaten Probolinggo. Kita harus tetap koordinasi, banyak-banyak silaturahmi. Jadi kita silaturahmi bukan hanya pada waktu hal-hal yang bersifat formal, informal. Kita juga harus jalin komunikasi silaturahim dengan beberapa pihak yang terkait dengan kepemiluan. Kalau di pemerintah daerah mungkin dengan pihak Kesbang yang secara formalnya, tapi dengan pihak lain atau dengan struktur yang lain di Pemda juga kita harus komunikasi silaturahmi dengan sekda, dengan kepala daerah. Tetap harus kita jalin komunikasi dengan pihak Forkopimda. Semuanya harus tetap kita jalin komunikasi. Bukan hanya bersifat formal. Jadi bukan hanya kita nunggu acara, nunggu diundang atau mengundang, jangan. Kalau nunggu itu kan momennya sedikit. Jadi kita sering-sering mungkin ngopi bareng atau gimana, hal-hal yang bersifat sederhana lah. Tapi tetap kita menjalin komunikasi karena umumnya bersifat manusia, apalagi di Indonesia. Kalau kita sering komunikasi, guyup, akhirnya kalau ada permasalahan cepat kita bisa atasi. Terus yang jangan dilupakan dengan pihak internal, dengan pihak KPU semuanya dan struktur ke bawah sampai badan ad hoc. Kita tetap harus menekankan agar kita semua bekerja dengan profesional, jujur sesuai dengan asas kepemilian itu. Istilahnya jangan ada dusta di antara kita, apalagi pemilu ini kan melayani orang banyak. Integritas Pak ya. Integritas, melayani pemilih, melayani peserta pemilu, kita harus melayani secara profesional. Mungkin itu di dunia. Ya, jadi intinya memang kita harus tetap berintegritas sebagai penyelenggara pemilu, Pak ya. Baik Pak, pertanyaan terakhir, semakin menarik nih Pak. Jadi pertanyaan terakhirnya. Sudah terakhir. Pertanyaan terakhirnya ini Pak, apa pesan dan kesan Bapak selama bertugas di KPU Probolinggo selama 2 periode? Kesan-kesan ya. Banyak kesan-kesan. Terutama dengan teman-teman sekretariat, dengan teman-teman komisioner yang lain dan badan ad hoc di bawah kita. Saya kira di Probolinggo ini semuanya struktur yang ada di internal kita semuanya guyup, kekeluarganya sangat erat sekali. Terus selama saya menjabat itu, saya kira profesionalitas juga sudah dijaga oleh teman-teman. Itu tetap dijaga dan harus ditingkatkan. Siap. Jadi jangan karena berganti komisioner, mungkin kebijakannya lain, wataknya lain. Nah itu ada downnya mungkin, jangan gitu. Jadi harus tetap profesional, siapapun yang menjadi komisioner, siapapun yang menjadi atasan kita. Karena atasan atau jabatan kan hanya sementara. Yang penting sistem harus tetap berjalan sesuai dengan rule yang ada, aturan-aturan yang ada. Jadi selama ini pesan saya itu sudah kekeluargaan itu harus tetap dijaga, harus
Jadi jangan merasa yang atas itu merasa lebih pinter, lebih tahu daripada yang bawah. Jadi kalau ada hal-hal apapun terkait dengan teknis terutama, kita istilahnya belajar bersama lah. Jangan merasa lebih tahu karena mungkin sebagai atasan atau sebagai di KPU, sekretariat KPU. Karena kalau sikapnya kepada PPK atau PPS, karena kadang-kadang teman-teman PPK PPS itu bukan tidak tahu, ya semacam ngetes lah pada kita itu kalau bertanya itu. Makanya kita keluarga tetap kita jaga. Jadi teman-teman PPK PPS tidak merasa diajari, istilahnya saling mengisi, saling sama-sama belajar itu tadi. Jadi yang saya alami itu kekeluargaan itu tetap harus dijaga meskipun, jadi apapun yang terjadi, apapun yang kita lakukan, kalau kekeluargaan tetap jalan, insya Allah segala rintangan, segala tantangan bisa kita hadapi. Kalau sudah di dalam retak kekeluarganya agak kurang bagus, terus mau bekerja saling iri, bukan tugas saya, bukan wewenang saya. Karena kita bekerja ya harus di luar, melampaui kewenangan itu, bukan kewenangan, melampaui kewajiban kita. Jadi umpamanya kita melayani peserta pemilu, harusnya kita mengadakan rapat atau mengadakan pertemuan dengan peserta pemilu 5 kali. Kita mengadakan yang informal lebih dari 5 kali. Jadi sebelum mengadakan rapat, kita mengadakan ketemu dulu dengan peserta pemilu, dengan badan ad hoc juga gitu. Jadi di luar yang formal, seperti yang tadi saya katakan, harus tetap sering-sering kita lakukan gitu. Siap. Jadi menarik memang Pak tips-tipsnya. Baik teman pemilih, luar biasa ya podcast kita hari ini. Banyak ilmu yang bisa kita dapatkan dalam obrolan yang singkat tapi menarik ini. Berapa menit ini? Terima kasih Bapak Isfa atas sharing ilmu, sharing pengalaman dan kesediaannya untuk mengisi podcast di Bromo Podcast KPU Kabupaten Probolinggo. Baik teman pemilih, sekian podcast pada kesempatan kali ini. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Tetap sehat, tetap semangat buat teman pemilih. Jangan lupa di like, share, and subscribe. See you next time teman pemilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.